Assalamualaikum, halo sahabat Kurnia. Pernah mengalami benturan di kepala, kemudian merasa baik-baik saja? Eits, mulai sekarang jangan sepelekan ya sahabat, tetap harus waspada. Cedera kepala bisa terjadi oleh siapapun, dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, maupun lansia. Cedera kepala sendiri adalah segala cedera yang terjadi di bagian otak, tengkorak, atau kulit kepala, mulai dari benjolan ringan, memar, hingga cedera otak traumatis. Untuk tingkat keparahannya itu tergantung pada mekanisme dan kerasnya benturan yang dialami. Apabila terjadi benturan keras pada kepala dan tidak menyebabkan gejala apapun, tetap dianjurkan untuk periksakan diri ke dokter atau fasilitas kesehatan yang terdekat agar memperoleh penanganan yang tepat. Dokter akan menanyakan mekanisme cedera, mulai dari anamnesa, melakukan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan untuk memperoleh tata laksanaan yang tepat. Pada masa pengobatan sendiri, pihak keluarga ataupun kerabat akan diminta untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi pasien selama beberapa hari ke depan. Kenapa? Karena terkadang gejala atau akibat yang timbul tidak langsung terjadi. Bisa saja terjadi setelah beberapa hari ke depan ataupun beberapa minggu ke depan setelah kejadian. Cedera kepala dibagi menjadi dua. Yang pertama, cedera kepala ringan. Yang kedua, cedera kepala berat. Untuk cedera kepala ringan meliputi yang pertama, terdapatnya benjolan atau pembekakan di area kepala. Kemudian, yang kedua, terdapat memar atau luka di bagian kepala. Yang ketiga, orang tersebut merasakan nyeri kepala. Yang keempat, orang tersebut bisa mengalami kebingungan atau sulit berkonsentrasi. Kemudian orang tersebut bisa menyebabkan keseimbangannya terganggu, penglihatan kabur, dan telinganya berdenging. Untuk cedera kepala berat sendiri meliputi yang pertama, penurunan kesadaran atau hilang kesadaran. Yang kedua, terjadinya kejang. Yang ketiga, terjadinya mual dan muntah yang hebat. Yang keempat, sulit menjaga keseimbangan tubuh. Yang kelima, gerakan abnormal pada mata. Yang keenam, keluarnya cairan bening dari telinga ataupun hidung. Untuk pengobatan cedera kepala sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, menggunakan obat-obatan atau medikamentosa. Yang kedua, itu melakukan tindakan operatif atau operasi. Itu semua tergantung pada mekanisme atau beratnya gejala pada orang tersebut. Pada kasus cedera kepala berat, rehabilitasi medis ataupun terapi mungkin diperlukan untuk mengembalikan dan memperbaiki kondisi fisik dan fungsi saraf yang terganggu akibat kerusakan otak pasca trauma kepala. Nah, untuk menghindari terjadinya cedera kepala, dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan seperti berikut. Yang pertama, menggunakan alat pengaman saat berolahraga, berkendara, ataupun saat bekerja di lingkungan yang berisiko menimbulkan cedera kepala. Yang kedua, memastikan lantai tidak basah dan tidak licin. Yang ketiga, memasang pegangan besi di kamar mandi atau di area tangga agar tidak terpeleset. Yang keempat, mengawasi dan memastikan anak bermain dengan aman. Jadi, mulai sekarang jangan pernah sepelekan sekecil apapun benturan yang terjadi di kepala kita. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.